bahwa pada lian ini untuk tingkat produktivitas buahnya saya katakan cukuplah istimewa, karena dengan pengecekan secara rutin, perawatan yang sahabat tani lakukan untuk pertumbuhannya sangatlah istimewa, tinggi dari tanaman cabai varietas Langgeng 58 pada lian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya, Ahmad Sultoni. Baik, kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Langgeng 58. Cabai pada lahan ini perawatannya sangatlah minim, akan tetapi produktivitasnya sangatlah baik. Bagaimana pertumbuhan tanamannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat tani yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini kita diberi kelancaran dalam menjalankannya dan selalu diberi keberkahan dan juga kelimpahan rezeki pada Ramadan kali ini. Dan semoga kita tetap semangat menjalankan aktivitas bertani pada bulan Ramadan kali ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Langgeng 58 yang menurut saya sangatlah istimewa, walaupun dengan perawatan yang bisa saya katakan sangatlah minim. Sebelumnya bisa sahabat tani lihat bahwa buah cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini sangatlah istimewa. Buahnya sangatlah banyak dan bisa saya katakan bahwa buah cabai pada lahan ini lebih banyak daripada daunnya. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa buahnya menutupi tanaman pada lahan ini. Dengan secara tidak langsung bahwa memang produktivitas cabai Langgeng 58 ini sangatlah istimewa. Akan tetapi sebelumnya bisa sahabat tani lihat bahwa pertumbuhan tanaman cabai Langgeng 58 pada lahan ini sangatlah istimewa, karena bisa sahabat tani lihat bahwa ketinggian dari cabai pada lahan ini dan bisa saya perkirakan bahwa tingginya bisa mencapai 2 meter. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa cabai pada lahan ini tingginya melebihi tinggi saya, dan secara tidak langsung bahwa memang cabai varietas Langgeng 58 ini memiliki pertumbuhan yang sangatlah baik. Lalu jika dilihat dari karakteristik batang cabai pada lahan ini, cabai Langgeng 58 memiliki batang yang mudah berkayu. Dengan kata lain bahwa jika batangnya mudah berkayu, maka secara tidak langsung untuk serangan penyakit fusarium bisa sedikit diatasi. Lalu jika bisa sahabat tani lihat bahwa cabang ranting pada cabai lahan ini sangatlah pendek dan setiap cabang antar rantingnya bisa muncul buah, dan rata-rata buah yang muncul adalah double. Dengan secara tidak langsung bahwa cabang rantingnya pendek dan juga setiap cabang rantingnya bisa muncul buah, maka produktivitas cabai varietas Langgeng 58 ini tidak perlu diragukan lagi. Lalu jika dilihat dari buahnya, cabai varietas Langgeng 58 ini memiliki keunggulan yaitu buah cabainya ataupun kulit dari buahnya sangatlah tebal dan juga buahnya sangatlah besar. Akan tetapi pada lahan ini buahnya tidak maksimal, karena untuk perawatan pada lahan ini bisa saya katakan sangatlah minim. Akan tetapi jika sahabat tani menanam cabai varietas Langgeng 58 dan memberikan nutrisi yang maksimal, maka pertumbuhan buah yang akan ada pada lahan sahabat tani bisa lebih besar daripada buah yang ada pada lahan ini. Dan juga perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman cabai pada lahan ini berjumlah 600 tanaman dan sudah panen yang kelima. Dan pada panen yang keempat, pemilik lahan mendapatkan total 15 kg. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa cabai pada lahan ini masih sangatlah banyak. Dengan secara tidak langsung bahwa saya bisa mengatakan untuk panen kedepannya pemilik lahan akan mendapatkan panen yang melebihi dari panen yang keempat. Lalu untuk serangan virus kuning pada lahan ini saya katakan jugalah cukup istimewa, karena dari total 600 tanaman hanya ada 7 tanaman saja yang terserang virus kuning. Dengan kata lain bahwa memang serangan virus kuning pada lahan ini masih saya katakan cukuplah minim. Lalu untuk serangan penyakit fusarium pada lahan ini juga saya katakan cukuplah istimewa, karena dari total 600 tanaman hanya ada 5 tanaman saja yang terserang penyakit fusarium. Karena bisa sahabat tani ketahui bahwa tanaman cabai varietas Langgeng 58 ini memiliki batang yang mudah berkayu dan sangatlah kuat. Dengan secara tidak langsung bahwa memang untuk ketahanan serangan fusarium pada lahan ini saya katakan cukuplah baik. Lalu untuk perawatan pada lahan ini saya katakan cukuplah minim, karena juga bisa sahabat tani lihat bahwa rumput ataupun gulma pada lahan ini sangatlah lebat.
Dengan kata lain bahwa memang untuk perawatan pada lahan ini sangatlah minim. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa tanaman pada lahan ini tidak dilakukan perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daun yang sudah tua. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun cabai pada lahan ini minim perawatan, untuk tingkat pertumbuhan dan juga produktivitas buahnya masih saya katakan cukuplah istimewa. Lalu untuk jarak tanam pada lahan ini adalah 50 kali 50. Ini merupakan jarak tanam yang menurut saya cukuplah ideal karena bisa sahabat tani lihat bahwa tanaman cabai langgeng 58 memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat baik. Dengan jarak tanam 50 kali 50 ini merupakan jarak minimal yang bisa sahabat tani tiru jika sahabat tani ingin menanam cabai varietas langgeng 58 pada lahan sahabat tani. Lalu untuk perawatan yang dilakukan pada lahan ini, perawatannya saya katakan cukuplah minim. Karena perlu sahabat tani ketahui bahwa perawatan yang dilakukan pada lahan ini, pemilik lahan memberikan asam amino pada fase vegetatif dan pada fase generatif, pemilik lahan hanya memberikan pupuk kocor susulan berupa KCl satu kali saja. Dengan secara tidak langsung bahwa untuk nutrisi yang diberikan pada lahan ini saya katakan cukuplah minim. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa dengan pemberian nutrisi yang bisa dikatakan minim, untuk perkembangan buahnya tidak bisa berkembang secara maksimal. Akan tetapi produktivitasnya tetaplah bisa saya katakan cukup istimewa. Lalu untuk penyemprotan insektisida maupun fungisida pada lahan ini saya katakan cukuplah minim. Karena pemilik lahan hanya melakukan penyemprotan satu kali dalam seminggu. Dan saya tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan penyemprotan pada lahan sahabat tani satu minggu minimal 2 kali. Dan ketika musim hujan, satu minggu sebisa mungkin dilakukan penyemprotan 3 kali. Karena hal ini bisa untuk meminimalisir serangan hama ataupun serangan penyakit yang bisa menyerang pada lahan sahabat tani. Lalu tanaman pada lahan ini tidak dilakukan perempelan tunas air bagian bawah ataupun perempelan daunnya sudah tua. Akan tetapi saya tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daunnya sudah tua. Hal ini dilakukan agar kelembapan pada lahan sahabat tani bisa terjaga. Dan jika kelembapan pada lahan sahabat tani terjaga, maka untuk serangan hama ataupun serangan penyakit bisa sedikit teratasi. Lalu sedikit kesimpulan dari saya, cabai varietas langgeng 58 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk tingkat produktivitas buahnya saya katakan cukuplah istimewa. Dan juga cabai varietas langgeng 58 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk pertumbuhannya sangatlah istimewa. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa tinggi dari tanaman cabai varietas langgeng 58 pada lahan ini tingginya lebih tinggi daripada saya. Hal ini membuktikan bahwa cabai langgeng 58 ini untuk pertumbuhan ataupun perkembangan tanamannya sangatlah baik. Lalu sedikit saran dari saya, jika sahabat tani ingin menanam cabai varietas langgeng 58 pada lahan sahabat tani, saya tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk memberikan nutrisi susulan ataupun pemberian nutrisi secara maksimal. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa produktivitas cabai varietas langgeng 58 ini sangatlah istimewa. Dengan pemberian nutrisi yang maksimal, maka untuk perkembangan ataupun pertumbuhan buahnya bisa maksimal. Lalu saya juga tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air bagian bawah dan juga melakukan perempelan daun yang sudah tua. Karena dengan perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daun yang sudah tua, kelembapan pada lahan sahabat tani bisa sedikit terjaga. Dan jika kelembapan terjaga, maka untuk serangan hama dan juga penyakit bisa sedikit teratasi. Lalu saya juga tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk mengecek pH tanah pada lahan sahabat tani. Karena dengan pengecekan secara rutin, perawatan yang sahabat tani lakukan bisa sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh lahan yang sahabat tani miliki. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.